Kabar mengejutkan datang dari Mahkamah Konstitusi. Presidensial threshold 20% resmi dihapus. Artinya di Pilpres 2029, semua partai politik punya hak penuh mengajukan calon presiden tanpa batasan minimal suara. Ini adalah momen yang bisa mengubah wajah demokrasi Indonesia selamanya. Tapi apa sebenarnya dampak dari keputusan ini? Yuk kita bahas lebih dalam. Sebelum kita masuk ke detail keputusan ini, kita perlu tahu dulu apa itu presidensial threshold. Singkatnya, ini adalah aturan yang mewajibkan partai atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional untuk bisa mencalonkan presiden. Tapi sekarang aturan itu sudah nggak berlaku lagi. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan 4 pemohon, Rizky Maulana Shafii, Enika Maya Octavia, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khoiro Fatna. Mereka mempermasalahkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang dianggap membatasi hak partai politik dalam mengusulkan calon presiden. Setelah bertahun-tahun permohonan serupa ditolak, kali ini MK akhirnya berkata setuju. Menurut Hakim Saldi Isra, aturan threshold ini justru membahayakan demokrasi. Kok bisa? Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa dengan hanya 2 pasangan calon, masyarakat cenderung terjebak dalam polarisasi. Dampaknya polarisasi ini dapat mengancam keutuhan kebenekaan Indonesia. Kita bisa lihat sendiri polarisasi di masyarakat kian parah. Dari saling sindir di media sosial hingga konflik di dunia nyata. Kalau dibiarkan ini nggak cuma mengancam persatuan bangsa, tapi juga berpotensi menghasilkan calon tunggal di Pilpres berikutnya. Bayangkan masa iya kita harus memilih antara satu calon atau kota kosong. Bukan cuma soal polarisasi, MK juga mencatat adanya dominasi partai besar dalam pengusulan calon presiden. Akibatnya pemilihan kita sebagai pemilih jadi terbatas. Padahal menurut Undang-Undang 45 Pasal 6A Ayat 1, pemilu langsung seharusnya memberikan kita kebebasan memilih dari berbagai alternatif. Dengan dihapusnya presidensial threshold, setiap partai yang lolos sebagai peserta pemilu punya hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden. Artinya partai-partai kecil pun kini punya kesempatan untuk bersaing dan menawarkan ide-ide baru. Ini benar-benar era baru demokrasi. Menariknya, pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini sudah berkali-kali digugat ke MK, tapi selalu ditolak. Lalu kenapa kali ini dikabulkan? Jawabannya adalah dinamika politik yang terus berkembang. MK menyadari bahwa mempertahankan aturan ini justru bertentangan dengan semangat demokrasi langsung yang diatur Undang-Undang 45. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Apa dampaknya untuk Pilpres 2029? Dengan aturan baru ini kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak calon presiden, bukan hanya 2 seperti pemilu sebelumnya. Ini memberi kita sebagai pemilih lebih banyak pilihan, tapi di sisi lain ada tantangan besar. Apakah partai kecil mampu bersaing dengan partai besar dan apakah masyarakat siap dengan banyaknya calon? Untuk menjawab itu, semuanya kembali ke kita sebagai pemilih. Kita harus lebih kritis, lebih peduli, dan lebih banyak mencari informasi tentang calon-calon yang nanti maju di Pilpres 2029. Jangan sampai keputusan besar ini malah membuat kita bingung memilih. Jadi bagaimana pendapat kalian soal keputusan ini? Apakah ini langkah maju untuk demokrasi Indonesia atau malah bisa membawa tantangan baru? Yuk tulis opini kalian di kolom komentar dan jangan lupa siapapun presidennya nanti, kita tetap harus aktif berkontribusi membangun bangsa Indonesia.